ada 10 halaman dan ini baru halaman kedua. Sepertinya untuk hari Jumat kita akan lanjutkan, atau lanjutannya nanti mungkin sampai hari Jumat untuk menyampaikan materi tentang hari raya di dalam Al-Quran. Jadi hari ini dengan hari Jumat kita fokusnya ke materi ya, ke tadabbur khususnya yang kaitannya dengan hari raya, karena kita sedang atau masih berada di Syawal. Baik, bismillahirrahmanirrahim, kita lanjutkan. Walitukabbirullah. Ini sedikit lagi. Kata takbir walitukabbirullah ini adalah kata yang digunakan untuk bersyukur. Karena ayat terakhirnya diakhiri dengan la'allakum tashkurun. La'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Ini syukur ini adalah menjadi tanda orang-orang yang telah berhasil menyempurnakan ibadah Ramadan dan dilafalkannya menggunakan kalimat apa? Takbir. Jadi ungkapan syukur di dalam Islam atau ciri khas Islam, ketika kita ingin merayakan sebuah perayaan, kebahagiaan, kemenangan, itu agama kita sudah mengajarkan dengan apa? Takbir, bukan tepuk tangan. Tepuk tangan boleh apa enggak? Enggak tahu, lihat aja cari hukumnya ya. Tapi kalau yang sudah jelas hukumnya, aturan Islamnya, kalau kita bahagia ya, mendapatkan kebahagiaan, kemenangan, itu takbir, Allahu Akbar. Nah, itu yang diajarkan oleh Islam. Jadi takbir itu bukan simbol teroris, bukan. Tapi ungkapan rasa bahagia karena sudah menang. Gitu. Takbir itu apa sih? Apa itu takbir? Sebagaimana yang kita tahu terjemahannya, bahwa betul takbir itu adalah besar, membesarkan, mengagungkan Allah sebagai satu-satunya zat yang berhak untuk kita agungkan dan kita besarkan. Nah, ini kita pahami dulu makna takbir, tadaburi makna takbir. Dan tentunya kebalikannya, kalau Allah yang dibesarkan dan diagungkan, maka yang lain harus kita kecilkan. Maka selain Allah harus kita rendahkan. Ya, harus ada begitu. Jangan nggak boleh sama. Iya, Allah takbirkan, Allah besarkan, tapi yang lain juga dibesarkan, nggak boleh. Kalau Allah sudah dibesarkan, Allahu Akbar, Allah dibesarkan, maka yang lain harus dikecilkan. Itu maksudnya. Jadi jangan sampai Allahu Akbar, gitu kan? Nah, tapi masih mengagungkan harta, masih mengagungkan jabatan, ya nggak sesuai dengan pemahaman yang sebenarnya terhadap takbir, makna takbir itu. Maka saat takbir itu atau ketika berhari raya itu harus terjadi pada diri seorang muslim adalah merasakan kebesaran Allah. Jadi ketika takbir itu Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, itu harus ada rasa dalam diri kita itu kebesaran Allah gitu. Dan mengecilkan semua selain Allah. Itu saat kita berada di tanggal 1 Syawal itu. Terasa nggak kita ketika melantunkan takbir itu begitu? Ya.
Maka wajar kalau tidak merasakan seperti itu, karena rasa membesarkan Allah satu-satunya dan merendahkan selain Allah itu hanya bisa terjadi atau tidak akan mungkin bisa dirasakan kecuali oleh orang yang betul-betul menikmati Ramadan. Gitu. Orang yang mendapatkan petunjuk, orang yang berhasil menyempurnakan Ramadan, itu kan tanda orang yang menikmati Ramadan. Orang yang menikmati Ramadan itu tandanya apa? Tadi berbanyak-banyakan baca Quran, duduk sering di masjid, berdiri lama saat qiyamul lail. Itu kan tanda orang yang bernikmat-nikmat saat Ramadan, senang dengan Ramadan. Ya. Nah, maka orang yang bernikmat-nikmat itu kewajibannya apa? Bersyukur kan? Sebagaimana Allah mengatakan la in syakartum la azidannakum. Jadi syukur itu adalah sebab atau akibat karena kita telah mendapatkan nikmat. Nah, karena Anda sudah mendapatkan nikmat berupa bisa menyempurnakan Ramadan, maka kewajibannya adalah bersyukur. Tapi dengan cara apa? Bertakbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini sebuah kenikmatan saat kita bisa bermujahadah dengan Quran di Ramadan kemarin. Orang lain baca Quran cuman sekali duduk, antum baca Quran kalau Ramadan kemarin gimana? Wah, luar biasa kan? Ya, jangan sampai karena mau ujian ya, jangan sampai karena itu ya. Tapi betul-betul murni karena ingin bernikmat-nikmat saat Ramadan dengan Quran. Itu. Maka merekalah sebenarnya yaitu yang berhasil bernikmat-nikmat dengan Ramadan itu yang pantas melantunkan takbir itu. Ya, dengan penuh syahdu, dengan penuh makna. Ya, maka bagi yang tidak merasakan kenikmatan Ramadan, bagi orang yang tidak bisa merasakan nikmatnya Ramadan itu, atau ketika Ramadan dirasa masih berat, maka kalaupun lisan melantunkan takbir, namun itu hanya sekedar di lisan, tanpa makna dan tanpa ruh. Sehingga akhirnya makna dan ruh takbir itu dan sekaligus makna dari hari raya yaitu Idul Fitri itu tidak dapat dan tidak menghasilkan apa-apa kecuali hanya kesenangan dunia. Nah, itu saya maksudkan itu, kecuali hanya kesenangan dunia. Anda senangnya apa saat tanggal 1 Syawal? Saat 1 Syawal itu saya senangnya adalah misal karena tadi punya banyak makanan, baju baru, dan itu kesenangan dunia. Lagi-lagi dunia lagi. Baik, kalau begitu apa makna dan ruh daripada Idul Fitri itu? Ruh daripada hari raya itu, mari kita bahas pada makna hari raya berikutnya. Yang kedua yaitu surat Al-Hajj ayat 34. Nah, sekarang antum buka surat berikutnya. Kita pindah ke makna hari raya di surat Al-Hajj ayat 34. Ya. Surat Al-Baqarah ayat 185 sudah selesai. Kita pindah pada Al-Hajj ayat 34. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walikulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallahi ala ma hadakum
ala ma razaqahum min bahimatil an'am fa ilahukum ilahu wahidu falahu aslimu wa basyiril mukhbitin. Itu ayatnya. Dan setiap umat memiliki syariat, ya, memiliki mansak. Mansak di sini diartikan dengan menyembelih. Mansak di sini artinya atau diartikan dengan menyembelih atau kurban. Liyadhkuru smallah ala ma razaqahum min bahimatil an'am, supaya mereka menyebut nama Allah. Ketika apa? Ketika binatang ternak yang telah diberikan rizki oleh Allah kepada mereka. Jadi ketika menyembelih kurban, menyembelih binatang itu harus menyebut nama Allah. Fa ilahukum ilahu wahid, maka Robmu, yaitu yang tidak ada ilah selain Dia, yaitu yang Maha Esa, falahu aslimu, maka berserah dirilah kepadanya, berserah dirilah kepada Allah. Wa basyiril mukhbitin, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk dan patuh. Berilah kabar gembira kepada al-mukhbit, orang yang tunduk dan patuh. Nah, mana kata hari raya di ayat ini? Di sini nih, mansak. Mansakan ulama tafsir seperti seperti Al-Imam Al-Farra dan para ulama tafsir yang lain, bahwa kata mansakan itu maknanya adalah aidan, hari raya. Mansakan itu adalah aidan, hari raya. Jadi sekali lagi, kalau kita ingin menemukan hari raya di dalam Al-Quran itu banyak menggunakan kata yang berbeda dengan makna hari raya pada umumnya, yaitu Aid. Hari raya itu dalam bahasa Arab umumnya memakai Aid. Aid itu hari raya atau ihtifal, pesta, ya. Nah, dalam Al-Quran itu beda-beda ungkapannya. Kalau tadi diungkap dengan kata walitukabbirullah, kalau ini diungkap dengan mansakan. Mansakan ulama tafsir menjelaskan dengan aidan. Ya. Teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah, ayat ini kita bahas dulu ayatnya ya. Menjelaskan bahwa syariat menyembelih binatang atau hewan sudah ada di zaman-zaman sebelum kita. Syariat menyembelih itu. Kalau kita syariat menyembelih binatang itu kapan? Nah, Idul Adha nanti ya. Idul Adha nanti. Nah, syariat menyembelih binatang itu sudah ada di zaman-zaman sebelum kita. Bahkan sejak zaman Nabi Adam alaihissalam ada kurban. Kurbanan fatukubbila min ahadihima walam yutaqabbal minal akhar. Nah, itu kisah tentang anaknya Nabi Adam. Nabi Adam masih hidup. Nabi Adam masih hidup. Ada yang melakukan kesalahan di situ, yang kita kenal namanya Habil dan Qabil, ya. Nah, disitulah dimulai kisah tentang syariat berkurban. Nah, syariat berkurban. Baik. Otomatis ketika di zaman Nabi Adam sudah ada, maka di zaman-zaman lain pun juga sudah ada. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim tentunya ada syariat menyembelih hewan atau berkurban. Sehingga syariat menyembelih binatang itu sesuai dengan zaman dimanapun dan kapanpun. Syariat menyembelih itu sesuai bagi manusia di sepanjang zaman, karena di situ memiliki banyak manfaat dan kebaikan. Jadi kalau ada syariat, ada hadir di setiap zaman, maka yakinlah di situ banyak manfaat. Seperti puasa, emangnya puasa
hanya ada di zaman kita? Enggak. Puasa juga ada di syariat-syariat umat-umat sebelum kita. Syariat ini bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah, jadi syariat mansakan, menyembelih itu, syariat menyembelih itu tujuannya apa? Tujuannya adalah mendekatkan diri kepada Allah, liyadhkurusmallah ala ma razaqahum, ya, supaya dekat dengan Allah, dengan dia menyebut nama Allah, dengan dia menyebut-nyebut nama Allah. Utamanya saat menyembelih binatang itu adalah sebagai ciri bahwa dia dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka ini tujuan daripada hari raya itu. Tujuan daripada hari raya yaitu mendekat kepada Allah. Di sini dicontohkan atau ditunjukkan dengan berupa contoh menyembelih binatang. Ya, menyembelih binatang. Dzabhan dzabihah taqarruban biha ilallah. Itu salah satu tafsir dari kata mansak. Jadi mansak itu selain ditafsirkan, dijelaskan dengan aidan atau hari raya, mansakan juga ditafsirkan, dijelaskan dengan dzabah, dzabihah, menyembelih binatang sembelihan, taqarruban biha ilallah, dengan tujuan mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Teman-teman sekalian, kalau binatang itu disembelih dengan menggunakan, melafalkan nama Allah, maka akan mendapatkan dua keistimewaan. Yang pertama, ibadah kita diterima Allah, yaitu menyembelih. Ya, menyembelih itu kan ibadah. Yang kedua, dagingnya yang dikonsumsi menjadi halal. Menjadi halal. Ilah atau yang sering diterjemahkan dengan Tuhan, yaitu adalah ilah yang telah memberikan rizki, telah memberikan makanan, minuman atau rizki-rizki yang lain kepada manusia, dan Tuhan itu yang harus disebutkan namanya saat menyembelih hewan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dialah Allah yang satu, yang esa, ilahu wahid, yang mana kita wajib untuk aslimu, untuk berserah diri kepadanya. Dan manusia atau hamba-hamba yang menjadikan Allah sebagai ilah, manusia yang menjadikan Allah sebagai ilah satu-satunya, maka wajiblah bagi mereka kabar gembira. Wa basyiril mukhbitin. Maka orang-orang yang menjadikan Allah sebagai ilah satu-satunya yang diibadahi, yang dibesarkan, yang ditaati, maka mereka akan selalu mendapatkan kegembiraan atau kabar gembira. Baik, salah satu istilah di dalam Al-Quran tentang hari raya ada pada ayat ini. Ya, kata hari raya di dalam Al-Quran salah satunya ada pada ayat ini, yang menjelaskan tentang apa? Menjelaskan tentang berkurban. Menjelaskan tentang berkurban. Maka yang namanya hari raya, teman-teman,
perlu antum ketahui dan kita sama-sama ketahui, hari raya di dalam Islam adalah hari di mana pada hari itu kita diminta untuk mendekat kepada Allah karena telah diberikan nikmat atau rizki oleh Allah yang Maha Esa dengan cara berkurban gitu. Itu cara pandang Al-Quran tentang hari raya. Kalau tadi yang pertama, hari raya itu apa? Hari untuk apa? Dari kata walitu kabirullah itu menunjukkan bahwa hari raya itu apa? Hari untuk apa? Hah? Hari di mana kita bersyukur kepada Allah karena kita telah menyempurnakan ibadah di bulan Ramadan. Hari di mana kita bersyukur kepada Allah karena telah mendapatkan petunjuk. Ya, itu hari raya di ayat Al-Baqarah ayat yang ke-185. Kalau di ayat ini, hari raya itu adalah hari di mana kita pada hari itu mendekat kepada Allah. Kenapa? Karena telah diberikan nikmat. Ala ma razaqahum. Karena telah diberikan nikmat, diberikan rizki. Cara mendekat diri, kalau di ayat ini cara mendekatkan diri kepada Allah dengan cara apa? Berkurban. Tuh, dengan cara berkurban. Hari raya di dalam Islam, hari raya itu adalah hari, selain tadi yang bisa kita jelaskan, bahwa hari raya itu adalah hari raya itu hari besar, di mana pada hari itu Allah disebut-sebut. Waliyadkurusmallah disebut-sebut. Waliyadkurusmallah disebut-sebut nama Allah. Hari di mana Allah diagungkan, hari di mana Allah diingat-ingat dan mengorbankan tentu dengan pengorbanan yang terbaik, dan mengorbankan dengan pengorbanan yang terbaik demi apa? Mendekatkan diri kepada Allah. Itu hari raya. Jadi kalau ada perayaan, atau ada sebuah hari di mana di situ dirayakan, dibesarkan, namun tidak terkandung unsur membesarkan Allah, mengorbankan satu pengorbanan untuk mendekatkan diri kepada Allah, malah menjauhkan diri dari Allah, merusak akidah, terjerumus kepada perzinahan dan kemaksiatan lainnya, maka berarti itu bukan hari raya atau bukan hari raya sesuai dengan konsep Islam. Kalau cara berhari rayanya begitu, kalau cara kita dalam membesarkan hari itu, berhari raya seperti itu tuh, itu bukan sesuai dengan konsep Islam. Walaupun judulnya adalah Idul Fitri, kemarin tanggal 1 Syawal. Judulnya sih Idul Fitri, berada di tanggal 1 Syawal. Namun orang-orang pada pergi ke pantai dan melakukan perbuatan tercela, maka dia telah memahami Idul Fitri dengan pemahaman yang salah. Jadi seolah-olah Idul Fitri itu bebas. Kalau begitu berarti kayak setan dong. Ya, iya, setan kan ketika di hari setan itu ketika di Ramadan itu kan dibelenggu, dikerangkeng, nggak bisa ngapa-ngapain kan, nggak bisa goda dan nggak bisa. Nah,
ketika Idul Fitri datang, Ramadan selesai, maka setan pun dibuka, dilepaskan lagi, dibebaskan lagi. Lah kalau kita kayak gitu, ya, Ramadan misalnya biasa-biasa saja gitu kan, di rumah saja dan tidak melakukan tercela. Tapi ketika Idul Fitri datang, rame-ramenya bukan ke masjid, bukan mengagungkan Allah, tapi ke pantai bermaksiat. Lah itu apa bedanya dengan setan kalau begitu? Merasa bebas gitu ya, karena nggak ada Ramadan lagi, merasa bebas karena nggak ada puasa lagi. Sama aja kayak gini. Misalnya ketika Ramadan itu siang-siang kita dicela oleh orang, kita dihina oleh orang. Nah, siang-siang kita mengatakan siang-siang tuh gini, nanti loh malam hari ya saya akan balas kamu. Siang-siang malam bilangnya begitu. Nah, nanti malam bilangnya. Nah berarti kalau begitu cara ibadah puasanya ya gimana ya? Ya. Baik. Atau gini, saat Idul Fitri itu yang ada atau yang terjadi bukan membesarkan Allah. Karena harusnya ketika Idul Fitri itu yang dibesarkan siapa? Allah. Ya. Dan saat hari raya itu yang dikorbankan adalah untuk Allah. Ada sesuatu yang kita korbankan untuk Allah saat hari raya itu. Namun yang terjadi bukan seperti itu. Saat Idul Fitri kita malah membesarkan selain Allah, membesarkan diri sendiri. Sombong namanya. Membesarkan sesuatu selain Allah. Membesarkan apa? Sesuatu selain Allah, selain diri kita. Membesarkan harta, ya, membesarkan kesenangan dunia, dibesarkan lagi. Memangnya sikap orang ketika dia berani melakukan apapun hanya demi bisa memiliki baju baru, hanya bisa memiliki HP baru, apalagi kalau orang yang datang dari kota tuh, dia orang kampung, ya, lahir di kampung, kemudian kerja di Jakarta, di kota misalnya, pulang-pulang ya Idul Fitri atau Syawal. Orang-orang rame kalau pas pulang Syawal itu mobilan, ya, minimal punya HP baru lah gitu. Ada hasilnya selama dia berada di kota itu. Nah, satu saat di hari raya dia nggak punya apa-apa, atau dia belum bisa membeli mobil baru, kendaraan baru. Nah, dia mengatakan, apa ceritanya nanti kalau saya pulang ke kampung? Akan dikata-katain apa nanti saya di rumah? Kamu ngapain aja selama setahun di kota? Kok nggak punya baju baru? Ya, misalnya gitu ya. Kamu ngapain aja di kota? Kok nggak bawa mobil baru? Tuh lihat teman-temanmu tuh. Ada hasilnya kemarin, ada hasilnya selama dia kerja di kota. Kamu ngapain aja gitu? Nah, banyak orang-orang yang kerja di kota, kemudian pulang kampung saat hari raya Lebaran itu, dia melakukan apapun hanya demi bisa apa? Ya, hanya demi bisa punya mobil baru yang nantinya akan dipertontonkan ke orang-orang di kampungnya. Ya, kalau mencuri sih enggak, misalnya ya. Mencuri enggak kalau mencuri. Tapi ini ada yang terlibat dengan riba.
Ada yang berani terlibat dengan riba. Ya, pinjam ke siapalah terserah. Pokoknya hari ini kalau meminjam uang demi agar bisa mendapatkan sesuatu, apalagi barang besar, itu pasti akan bersinggungan dengan riba. Ya, apalagi kalau ingin beli mobil. Beli mobil kalau nggak pinjam ke bank, beli mobil kalau nggak pinjam ke apa tuh, rentenir, ya pasti sulit lah. Tapi ya gimana lagi, mending pinjam lah daripada saya harus menanggung malu gitu kan. Menanggung malu nanti mau apa namanya, dikata-katain, takut dikata-katain yang tidak ini ya, oleh kampung, oleh masyarakatnya gitu. Ya dia akan melakukan apapun lah untuk bisa apa namanya, menjaga harga dirinya. Ini kan berarti menunjukkan bahwa dia membesarkan sesuatu selain Allah. Membesarkan sesuatu selain Allah. Nah, itu sekali lagi tidak sedikit orang-orang kayak gitu tuh ya. Orang-orang yang mau pulang ke kampungnya, kemudian dia nggak punya harta yang cukup, tidak punya pendapatan yang cukup untuk bisa memiliki barang-barang mewah tadi, untuk bisa memiliki mobil, baju baru dan tadi itu, maka dia akan melakukan apapun untuk bisa mendapatkannya. Dan yang kedua ya, orang yang menunjukkan bahwa dia saat Idul Fitri yang dibesarkan bukan Allah, saat Idul Fitri yang dia besarkan adalah dirinya sendiri, atau yang dia besarkan adalah hartanya, atau yang dia besarkan itu materi, maka yang kedua ditunjukkan dengan apa? Lupa berkorban. Karena saking fokusnya gitu, karena saking fokusnya menghias diri sendiri, karena saking fokusnya bagaimana diri ini bisa punya baju baru, fokus saja ke situ. Bagaimana diri ini bisa punya mobil baru, punya HP baru. Kan rasanya, antum pernah nggak sih pulang dari kota? Antum belum pernah ya? Coba aja deh tanya sama orang-orang yang kerja di kota, di Jakarta, keluarga antum. Mas, rasanya kerja di kota, kemudian balik ke kampung saat hari raya gimana? Nah itu jujur lah, coba jujur. Itu pasti akan beda antara sambil bawa uang banyak, punya mobil mewah, ya kan? Punya HP mewah, pulang ke kampung. Itu rasanya beda ketika kita pulang ke kampung nggak bawa apa-apa. Ya, beda rasanya. Gitu. Nah, orang tuh akan terlibat dengan ini, akan pasti akan tersedot ke sini, akan tersedot kemana, ke menghias diri sendiri, menghias pribadinya, menghias keluarganya. Dia lupa berkorban, dia lupa orang lain, dia sibuk dengan dunianya, dia sibuk dengan hartanya. Padahal ketika hari raya pun, walaupun tidak ada tidak ada ritual berkorban seperti di Idul Adha. Idul Adha kan ada berkorbannya ya, yaitu menyembelih sapi dan menyembelih hewan peliharaan yang lain. Tetapi di hari raya Idul Fitri pun ada zakat fitrah. Di hari raya Idul Fitri pun ada satu amalan di mana dia dianjurkan untuk membahagiakan orang lain. Seperti apa yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitabnya Fathul Bari Syarh Sahih Bukhari, menjelaskan bahwa prinsip atau ruh yang mendasari perayaan Hari Raya Idul Fitri itu adalah berbagi kebahagiaan. Ya, berbagi kebahagiaan. Saya pernah mendapatkan satu hadis tapi lupa
lupa di mana saya itunya ketemunya. Intinya di dalam hadis itu Rasulullah menganjurkan ketika hari raya Idul Fitri ya, orang tua dianjurkan oleh Rasulullah untuk memberikan makanan kepada anak-anaknya gitu. Jadi memberikan angpau, tahu angpau? THR itu sebenarnya itu dalilnya di situ. Ya. Kalau kalau merujuk kepada dalil itu dalilnya. Jadi agar kita antum pernah ngasih THR sama keluarga? Belum ya. Ya, karena belum bisa mendapatkan mata pencaharian sendiri. Nah, kalau ingin memberi THR-nya itu mendapatkan pahala, maka ingat dalil itu, ada dalilnya. Ini dalilnya. Memberikan kebahagiaan utamanya kepada keluarga sendiri, lebih-lebih kepada masyarakat yang lain gitu. Nah, jadi di bulan atau di hari raya Idul Fitri pun ada nilai pengorbanan. Di Idul Fitri pun ada nilai pengorbanan. Maka kalau orang yang sulit berkorban, maka tidak akan bisa membahagiakan orang lain gitu. Sulit berkorban, maunya diri sendiri. Ya, maunya mengkayakan diri sendiri, maunya punya baju sendiri. Nah, gitu. Sulit akhirnya ketika dia ingin membahagiakan orang lain. Membahagiakan orang lain itu caranya gimana kalau bukan dengan pengorbanan? Memberikan harta, memberikan uang, memberikan THR gitu. Sulit kalau tidak ada pengorbanan. Ya. Udah jangan berpikir kemana-mana. Iya. Kalau nggak ada pengorbanan, nggak ada jiwa pengorbanan, itu sulit kita memberikan THR. Gitu ya. Itu ruh daripada Idul Fitri itu. Nilai daripada hari raya diantaranya adalah Idul Fitri itu. Teman-teman sekalian, inilah yang menyebabkan mengapa nama Allah tidak dianggap besar. Mengapa kalam Allah tidak dianggap besar, yaitu Al-Quran. Ya, mengapa sesuatu yang dibesarkan Allah masih kita anggap sebagai sesuatu yang sederhana dan ringan? Kenapa? Karena cara memahami hari raya dalam Islam atau Idul Fitri dan Idul Adha pada khususnya masih keliru cara memahaminya, masih salah atau belum kokoh cara memahami hari raya dalam Islam itu. Padahal hari raya dalam Islam itu tadi ada unsur pengorbanan, ada unsur membahagiakan orang, ada unsur mendekatkan diri kepada Allah, ada unsur membesarkan Allah, ada unsur bersyukur. Itu ada pada kata hari raya. Jadi harusnya gini nih. Setelah kita merayakan Idul Fitri, saat kita merayakan Id itu dengan cara pemahaman Islam, dengan pemahaman yang benar itu, maka harusnya masjid-masjid itu tidak kosong lagi harusnya. Karena bagaimana kita bisa mendekat kepada Allah kalau masjidnya masih kosong, masih sepi? Ya, harusnya masjid itu harus termakmurkan dengan baik, tidak kosong. Jadi kalau di sebuah masyarakat, di sebuah komplek perumahan, ya, masjidnya rame hanya di Ramadan, tapi di luar Ramadan sepi lagi, tapi di luar Ramadan tidak termakmurkan lagi, maka ini cara memahami Idul Fitrinya masih salah. Di bulan Ramadan dari ba'da subuh sampai syuruk rame baca Quran. Selesai Ramadan pada kemana itu pada jamaah itu? Habis Idul Fitri pada kemana? Ya.
Nah, itu cara cara memahami hari raya itu gitu teman-teman. Ya. Jadi ketika merayakan merayakan Idul Fitri itu harusnya kalam Allah itu selalu dibacakan, kegiatan-kegiatan membaca, menghafal Quran itu terlestarikan dengan baik, dan kegiatan-kegiatan majelis Quran itu menjadi idola dan idaman bagi setiap muslim. Harusnya gitu. Karena kan ketika di hari raya itu kita yang kita besarkan siapa? Allah kan. Allahu Akbar kita besarkan tuh. Allahu Akbar kita besarkan. Baik Idul Fitri maupun Idul Adha. Dan selainnya kita kecilkan. Harta kita kecilkan, jabatan kita kecilkan, apalagi kekayaan kita kecilkan, semua selain Allah kita kecilkan saat hari raya. Nah, kalau cara pemahaman hari raya yang benar, cara memahami takbir yang benar tuh harusnya ketika selesai Idul Fitri itu harusnya kalam Allah, Al-Qur'anul Karim ini, sesuatu yang dibesarkan Allah itu harus kita besarkan, harus kita agungkan, harus kita muliakan. Nah, cara membesarkan kalam Allah gimana kalau bukan karena dibaca, dihafal, ditadaburi, diamalkan, kan gitu. Ya. Harusnya kegiatan-kegiatan seperti ini nih, kegiatan-kegiatan kequranan seperti ini harus menjadi kegiatan yang selalu dilestarikan, kegiatan yang menjadi idola setiap muslim. Gitu. Kenapa? Karena kegiatan ini nih yang serba Quran, kegiatan majelis Quran ini adalah kegiatan di mana Allah sangat mencintai karena ada Qurannya. Jadi kalau di Ramadan kegiatan Qurannya rame, tapi ketika di luar Ramadan kegiatan Qurannya sepi lagi, aduh gimana saya menyebutnya ya? Masyarakat muslim kayak gini tuh gimana kita enak nyebutnya? Kalau siapa tuh? Ulama siapa saya lupa. Kun robbaniyan, jadilah manusia robbani, wala takun ramadhaniyan. Nah, jangan jadi kalian itu manusia-manusia Ramadan gitu. Jadi kalian itu menjadi manusia menjadi manusia robbani itu manusia yang taat kepada Allah, yang membesarkan Allah itu bukan hanya di Ramadan. Bukan hanya di Ramadan, tapi di luar Ramadan pun juga kalian harus menjadi manusia robbani. Itu saya lupa kata ulama siapa gitu. Ya, gitu. Nah, berikutnya ini ada kaitannya dengan kita, dengan lembaga kita. Yaitu apa? Jadi ketika selesai Idul Fitri, ketika kita selesai merayakan sebuah hari raya besar dalam Islam tuh, harusnya lembaga-lembaga pendidikan yang berkonsep Quran itu menjadi lembaga paling diminati, harusnya. Karena lembaga yang berkonsep Quran dan sirah Nabi itu lembaga yang dibesarkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena ada Qur'annya, karena ada nabinya. Ini bukan memuji diri sendiri, bukan memuji kita, bukan. Tetapi inilah pada hakikatnya, inilah pemahaman yang sebenarnya yang harus kita pahami dengan baik. Yang harus kita pahami dengan pemahaman yang sesuai dengan Islam tentang hari raya. Ya. Jadi yang diminati itu bukan lembaga-lembaga yang tidak ada Qur'annya, bukan lembaga-lembaga yang tidak ada sirahnya, bukan lembaga-lembaga yang tidak ada nilai-nilai keimanan dan kequranan, bukan. Tapi yang harus menjadi idola, yang harus menjadi lembaga yang paling diminati oleh setiap muslim, itu lembaga itu berkonsep Quran,
pendidikannya benar-benar penuh, konsepnya adalah konsep Quran. Sekali lagi alasannya karena saat kita berada di lembaga berkonsep Quran, saat kita berada di masjid, saat kita membaca Quran, saat kita menghafal Quran, saat itu kita sedang membesarkan sesuatu yang dibesarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sesuatu yang dibesarkan Allah, maka kita pun juga harus membesarkannya. Baik. Itu yang kedua. Yang ketiga, istilah hari raya di dalam Al-Quran berikutnya surat Al-Hajj ayat 67. Ini poin-poin tadi ya, kesimpulan-kesimpulan tadi saya harap dipahami dengan baik. Karena ini akan menjadi cara pandang yang baru dalam memahami hari raya Idul Fitri atau hari raya besar dalam Islam. Cara pandang yang baru yang harus ada di kepala kita tuh itu. Baik, surat Al-Hajj ayat 67. Kita mari lihat ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita baca dulu. Likulli ummatin ja'alna mansakanhum nasikuh fala yunazi'unnaka fil amr wad'u ila rabbik innaka la'ala hudam mustaqim. Setiap umat telah kami tetapkan syariat tertentu. Mansakan di sini diartikannya dengan syariat. Diartikan menurut terjemah yang saya ambil. Fala yunazi'unnaka fil amr. Janganlah sekali-kali mereka membantahmu dalam urusan syariat ini. Wad'u ila rabbik. Teruslah berdakwah kepada Rabbmu. Teruslah menyeru kepada Allah, kepada Rabbmu. Innaka la'ala huda mustaqim. Karena sesungguhnya kamu benar-benar berada di jalan yang lurus. Al-Imam Ibnu Abbas lagi-lagi mengatakan bahwa mansakan di sini artinya aidan. Ya, mansakan di sini artinya aid, hari raya. Dan ulama yang lain menafsirkan dengan kata dzabhan wa hajjan. Mansakan di sini adalah menyembelih dan berhaji atau melakukan syariat haji. Seperti yang disampaikan oleh Al-Imam Qatadah dan yang lainnya. Al-Imam Ibnu Abbas mengatakan mansakan di sini adalah hari raya, Aid. Maka lihat, kita pahami dengan pemahaman tafsir tentang ayat ini dulu. Tafsirnya bagaimana? Tafsir secara umum ya. Kalau tadi tafsir secara khususnya, ini pun juga hanya baru satu kata, yaitu mansakan. Ya, tafsir secara khusus diantaranya adalah mansakan, yaitu dijelaskan dengan aidan menurut Imam Ibnu Abbas. Kalau tafsir secara umum begini, ayat ini memberitahukan kepada kita bahwa Allah menjadikan bagi setiap umat manusia itu ma'badan wa ibadatan. Allah menjadikan setiap umat itu tempat ibadah dan cara beribadah qad takhtalif fi ba'dil umur,
yang terkadang mengalami perbedaan di beberapa sisi, yang terkadang mengalami perbedaan. Ada perbedaan setiap umat dalam ritual ibadah ataupun tempat-tempat ibadah. Dan kenapa mereka umat-umat ini berbeda dalam ritual ibadah ataupun dalam berhari raya? Karena haula innama yaf'alun hadza an qadarillah wa iradatih. Ini tidak ada lain hanya berdasarkan takdir. Takdir Allah memang dan kehendak Allah. Jadi bukan atas kemauan umat-umat itu sendiri. Umat-umat itu sendiri ataupun bukan atas dasar kemauan para nabi yang diutus setiap umat. Yang diutus di setiap umat. Ya. Bukan atas dasar kemauan mereka, tetapi ini takdir Allah, ini ketentuan Allah, ini kehendak Allah. Qadar dan iradah Allah. Maka walaupun masing-masing umat punya syariat berbeda, punya cara ibadah yang berbeda, punya tempat-tempat ibadah yang berbeda, namun di sana tetap ada ittifaqoha alal adl wal hikmah. Di dalam syariat-syariat tersebut ada hikmah dan keadilan. Nah, ada nilai-nilai hikmah dan keadilannya di dalam setiap amaliyah mereka, di dalam setiap praktek ibadah mereka. Maka Allah katakan begini, ayat yang berikutnya, kata yang berikutnya, fala yunazi'unnaka fil amr. Jangan berdebat, jangan memperdebatkan, jangan berbantah-bantahan dalam urusan syariat ini. Hanya karena berbeda. Ya, hanya karena berbeda. Baik, kita lihat ayat ini atau kata fala yunazi'unnaka ini menjelaskan bahwa jangan sampai orang yang mendustakanmu, ini menurut ulama tafsir, di antaranya tafsir As-Sa'di ya. Jangan sampai orang yang mendustakanmu saling melancarkan penentangan kepadamu, saling memperdebatkan sesuatu yang kamu bawa, menolak setiap atau menolak sebagian ajaran yang engkau bawa dengan dorongan akal mereka, yang mereka ini punya akal yang rusak. Seperti mereka menentang masalah-masalah di antaranya tentang penghalalan bangkai. Ketika mereka mengatakan ta'kuluna ma qataltum wala ta'kuluna ma qatalallah. Nih, orang musyrik mengatakan gini, kenapa kalian memakan binatang yang kalian sembelih, tapi kalian tidak memakan binatang yang Allah matikan langsung? Binatang yang Allah matikan langsung itu apa jadinya? Bangkai. Umat Islam halal apa haram memakan bangkai? Haram. Tapi kalau umat Islam memakan binatang yang sudah mati dengan cara disembelih, halal? Halal. Nah, itu yang dipertanyakan oleh orang musyrik. Kenapa binatang yang kamu sembelih kamu makan, tapi binatang yang Allah matikan langsung kamu tidak makan? Begitu orang kafir ya.
Karena memang orang musyrik, ya namanya musyrik, mereka halal memakai memakan bangkai. Mereka namanya juga musyrik, sah-sah saja mereka binatang apapun itu dimakan. Nah, mereka mengatakan begitu, itu sebenarnya pada dasarnya adalah munkarun li aslir risalah. Pada dasarnya mereka ini mengingkari setiap risalah yang dibawa oleh Nabi. Pada dasarnya itu mereka ingin menolak saja. Ya, mereka pada dasarnya masih suka makan bangkai, gitu aja. Nah, maka kata ulama walaisa fiha mujadalah wa muhajatan bin firodiha. Tidak perlulah, ya, tidak perlu ditegakkan perdebatan, tidak perlu ada adu argumentasi dengan mereka-mereka ini. Ya, jadi kata ini apa namanya? Fala yunazi'unaka itu gini. Ingin menjelaskan kepada Nabi Muhammad agar jangan membalas gitu, agar jangan membalas argumentasi mereka. Jangan membalas argumentasi mereka. Karena mereka mendebat atau membantah itu bukan atas dasar ingin bertanya, ingin tahu yang benar, tetapi atas dasar karena mereka mengingkari. Lalu juga dijelaskan di dalam tafsir tersebut bahwa fala yunazi'unaka juga bermakna fala tata'assar bimunaza'atihim laka. Jangan kamu terpengaruh oleh sikap mereka yang menentangmu. Jangan terpengaruh. Fala yunazi'unnak wala yasrifka dalika amma anta alaihi minal haqq. Jangan pula kata-kata mereka ini memalingkanmu dari kebenaran yang kamu sampaikan. Jadi yang pertama, mereka ini kenapa membantah ajaran Nabi, membantah syariat Nabi? Di antaranya syariat berupa halalnya binatang sembelihan dan haramnya binatang bangkai itu. Mereka mendebat Rasulullah, mereka membantah itu. Alasan pertama karena mereka menolak, mereka masih suka makan bangkai. Itu alasan pertama. Alasan yang kedua agar Rasulullah itu buyar terhadap inti dakwah, agar Rasulullah itu terpecah dari dakwah yang itu menjadi inti dakwah Nabi. Itu apa sih inti dakwah Nabi? Itu di ayat setelahnya atau di kalimat setelahnya, wad'u ila rabbika innaka la'ala huda mustaqim. Ya. Inti dakwah Nabi itu adalah ajaran tauhid. Inti ajaran Nabi itu adalah ajaran yang lurus, ajaran akidah yang lurus. Nah, sedangkan mereka kan berada di dalam ajaran kemusyrikan. Nah, ajaran mereka itu adalah ajaran sesat, ajaran kemusyrikan. Maka itu yang sengaja dilakukan oleh orang-orang musyrik agar Rasulullah itu terpusat ke apa tadi? Terpusat ke meladeni itu ya, meladeni bantahan-bantahan mereka, meladeni analogi-analogi mereka. Kata Allah, fala yunazi'unna. Ya, udah fokus saja, fokus. Wad'u ila rabbik, fokus saja ajakanmu kepada mereka, kepada Allah, kepada ajaran tauhid. Nah, maka kalimat fala yunazi'unnak ini mengingatkan kita bahwa perbedaan syariat atau praktek ibadah, ya,
akan dijadikan oleh orang musyrik, akan dijadikan oleh musuh-musuh Islam untuk mengganggu aktivitas dakwah. Begitu. Untuk memecah konsentrasi para duat itu diantaranya adalah dengan mereka masuki perbedaan-perbedaan di dalam syariat. Lihatlah, pasti kalau di Facebook atau di internet atau di sosial media, yang paling rame dibicarakan, yang paling rame followernya gitu ya, yang diobrolkan itu adalah pasti tentang masalah-masalah perbedaan, masalah kunut apa tidak kunut, masalah tahlilan apa tidak tahlilan, masalah tahiyat digerak-gerakan gitu, telunjuknya apa tidak. Itu yang paling ramai itu. Padahal itu adalah perbedaan dalam agama kita. Itu perbedaan dalam agama kita. Dan kata Allah, fala yunazi'unna, kata Allah, kalian jangan ikut-ikutan dengan mereka yang mendiskusikan sesuatu yang apa namanya, yang istilahnya bab furu di dalam ajaran Islam. Jadi jangan terpengaruh dengan mereka. Wad'u ila rabbik, konsentrasi kepada nilai penting di dalam Islam. Konsentrasi pada tujuan dakwah Islam. Ya. Padahal sih kalau misalnya orang-orang mau gitu ya memahami latar belakang perbedaan itu, latar belakang perbedaan kenapa tahiyat itu telunjuknya tidak digerak-gerakan itu kalau mereka paham pasti akan diem kok. Ya. Latar belakangnya itu kan hanya karena Rasulullah pernah tahiyat dengan cara diam, Rasulullah pernah juga tahiyat dengan cara digerak-gerakan. Dua-duanya sahih, dua-duanya berasal dari Nabi. Maka kalau sama-sama berasal dari Nabi, kenapa harus berdebat juga, kan gitu ya. Termasuk masalah kunut subuh. Nah misalnya kita kan gak kunut subuh kan, kemudian di masjid yang lain atau di musola yang lain ada yang kunut subuh. Coba kalau misalnya pahami latar belakang kenapa muncul perbedaan antara yang kunut subuh dengan yang tidak kunut subuh, itu kalau pahami akan diem kok, nggak akan rame, nggak akan panas, apalagi sampai bermusuh-musuhan, nggak akan. Apalagi yang berbeda. Al-Fatihah antara bismillahnya dijaharkan, dikeraskan sebelum membaca Al-Fatihah dengan bacaan bismillahnya disirkan atau disirkan. Itu kalau paham alasannya, latar belakangnya nggak akan rame. Malah yang harus rame itu apa? Yang harus rame itu adalah mengajak manusia kepada inti daripada dakwah, ya, inti daripada Islam. Baik, lihat mereka-mereka itu yang selalu meramaikan atau yang selalu mengacak-ngacak persatuan umat Islam itu, meramaikan sosial media itu ya dengan perbedaan-perbedaan di dalam ajaran agama Islam. Itu yang mereka lakukan itu atas sebab apa? Kalau Imam As-Sa'di mengatakan kelompok yang suka mendebat itu, kelompok yang suka merusak itu adalah mereka kelompok yang dikatakan sebagai bi'uqulihimul fasidah, kelompok yang memiliki akal yang rusak. Itu.
Itu sebab akal yang rusak itu maka muncullah biqiyasihim al-fasid. Nah, karena akal mereka rusak, otomatis kaidah-kaidah, analogi-analogi, pernyataan-pernyataan yang mereka ungkapkan itu pun juga rusak. Kenapa? Karena akal mereka rusak. Itu kata Imam As-Sa'di. Jadi kalau kita ikut-ikutan rame juga di sosial media tentang apa namanya tadi, tentang perbedaan kunut dan tidak kunut, baca bismillah ataupun tidak, baca usoli atau tidak, kita ikut-ikutan rame, berarti kita ikut-ikutan rusak akal kita, ikut-ikutan dengan mereka yang memiliki akal yang rusak. Baik. Maka dari situ dalam firman yang berikutnya Allah mengatakan wad'u ila rabbik innaka la'ala hudam mustaqim, dan serulah kepada agama Allah karena sesungguhnya kamu benar-benar berada pada jalan yang lurus. Ayat ini selaras dengan ayat yang ada dalam surat Al-Qasas, yaitu ayat yang ke-83 ayat 87. Allah mengatakan wala yasuddunaka an ayatillah ba'da id unzilat ilaik wad'u ila rabbik, dan janganlah sekali-kali mereka menghalangimu dari menyampaikan ayat Allah sesudah ayat-ayat itu diturunkan kepadamu, dan serulah mereka kepada jalan yang lurus atau kepada jalan Rabbmu. Baik, terakhir kesimpulan. Setiap umat memiliki manasak atau mansakan atau aid, ya, hari raya masing-masing, yaitu sebagaimana yang dijelaskan di dalam ayat tersebut, prakteknya berupa menyembelih binatang atau menyembelih hewan. Maka yang namanya hari raya itu terdapat di setiap zaman. Hari raya itu ada di setiap zaman, ada di setiap umat. Namun kata Allah dengan praktek dan cara yang berbeda. Dengan praktek dan cara yang berbeda-beda. Di setiap umat ada hari rayanya. Di setiap umat ada ada hari rayanya, tapi dengan praktek yang berbeda-beda, dengan cara yang berbeda-beda. Untuk itu kita perlu petunjuk. Untuk itu kita perlu ilmu tentang mana perayaan yang merupakan praktek umat ini, yaitu Nabi Muhammad SAW, dengan praktek yang ada di hari raya umat lain. Jangan sampai sama. Kenapa? Karena sudah jelas bahwa umatnya Nabi Muhammad dalam praktek ibadah apapun itu, perayaan apapun itu, sudah tidak boleh mengikuti praktek ajaran Nabi yang lain. Sudah tidak boleh. Apalagi hari raya sebuah umat, hari raya sebuah agama yang dinisbatkan kepada seorang nabi. Contohnya apa? Hari raya Natal, ya kan? Natal kan hari raya, ya, dinisbatkan kepada siapa? Nabi Isa. Atau hari diangkatnya Isa Al-Masih, itu hari raya mereka. Nah, ini kita jangan terbawa-bawa. Kita harus punya ilmu, kita harus punya petunjuk. Apakah hari raya Natal ini sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Nabi, sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi? Lihat, setiap agama, tadi kata Allah Subhanahu wa taala itu, setiap zaman, setiap setiap umat punya hari raya masing-masing. Hari rayanya agama
Nasrani selain Natal apa? Banyak ya kan? Banyak. Hari raya Buddha, ada Nyepi dan sebagainya, ya. Kemudian ada lagi agama yang lain punya hari rayanya juga. Nah, ini menunjukkan bahwa setiap agama dalam ayat tersebut memiliki hari rayanya masing-masing. Maka di sini maka yang dibutuhkan di sini adalah petunjuk tentang apa? Mana perayaan yang merupakan praktek umat ini yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, sudah jam 11 saya cukupkan, dan kita lanjutkan insyaallah besok hari Jumat. Wallahu taala alam bisawab. Terakhir untuk untuk hari ini dan besok tentunya juga hari Sabtu, untuk kegiatan tahfidz dikonsentrasikan untuk mempersiapkan hafalan yang gagal diujikan. Itu dicopot aja. Sudah?